Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, learner. Today, we'll discuss about TOEFL preparation strategies 13 and 14. For strategy 13, the topic is about using coordinate connector correctly. While for strategy 14, it's talking about use adverb time, cause, condition, connectors correctly. Okay, as usual, before we start our material, it's better for us to read this proverb. That is, teachers open the door, but you must enter by yourself. From this proverb, we can understand that teacher guides you or helps you or give you some material in order to make you understand about the material. And the key to be success in some material, it's back to you as the student. Jadi, sebagai guru, kita hanya bisa membantu, memberikan petunjuk, memberikan ilmu, tapi kunci untuk sukses tetap kembali kepada siswa itu sendiri. Apakah siswa itu mau mengulangi materi tersebut, mau mempelajarinya lebih dalam lagi, ataukah hanya sekedar lewat saja, hanya sekedar mendengarkan, setelah itu dilupakan. Nah, kembali kepada siswanya masing-masing. Jadi kunci untuk sukses dalam sebuah mata pelajaran atau mata kuliah ini tergantung kepada mahasiswanya. Okay, next. Okay, this is the strategy 13. Strategy, yes. It's talking about using coordinates connector correctly. Conjunction. We have discussed in the previous strategy, strategy 2. Kita sudah diskusi tentang conjunction. This is part of speech. Ini adalah part of speech juga. Jadi bagian mendasar dalam pembentukan kalimat di bahasa Inggris. Nah, fungsi dari conjunction itu apa? To join the words, ideas, phrases together, and shows how they are connected. Jadi untuk menggabungkan dua kata, ide, frase secara bersamaan, dan untuk mengetahui hubungan di antara mereka. Nah, di sini contoh dari konektor atau conjunction, kata penghubungnya adalah and, or, but, because, yet, so. Contoh kalimatnya, I was hot and tired, but still finished it. Di sini yang masuk di conjunction adalah this, and, dan juga but. Itu masuk di conjunction, kata penghubungnya. Oke, this is. Tadi sudah disampaikan untuk definisinya, tapi tidak ada salahnya kita mengulanginya lagi supaya lebih melekat ya, supaya lebih paham lagi bahwasanya definisi dari conjunction ini adalah joining word, two words, or phrases, atau klausa secara bersamaan untuk menjadikan kalimat tersebut menjadi lebih panjang. Nah, definisi lebih dalam terkait apa itu kata, apa itu frase, dan klausa, dan apa itu kalimat, akan ditampilkan di video terkait dengan English exposure. Terkait ini ya, di playlist yaitu English exposure, yaitu pemantapan bahasa Inggris. Nanti bisa dicari di sana, pemahaman lebih jauh terkait apa itu word, phrases, and clauses. Oke, nah, this is coordinating conjunction. Jadi ini adalah konektornya, conjunction-nya, kata penghubungnya, kalau disingkat adalah fun boys. F di sini adalah for, A di sini adalah N di sini adalah nor, B di sini adalah but, O adalah or, Y adalah yet, and then S adalah so. Di kolom yang di sini, ini adalah arti dari konektor ini, dari conjunction ini. For, itu artinya adalah because, ya. I have to find a new job for I'm unemployed. Saya sudah menemukan pekerjaan baru karena saya adalah pengangguran. Nah, di sini
and. Nah, fungsinya atau artinya itu ada sebagai penambahan ya. I have 1 dog and 3 lovebirds. Saya punya 1 anjing dan 3 burung. 3 burung yang disukai ya, burung tercinta gitu ya. Lovebirds, atau bisa juga ini nama dari burung ya. Kan ada burung yang namanya adalah lovebird. Nor and not. Jadi ini sebagai keterangan menunjukkan bahwasanya ini adalah tidak ya. Penambahan tapi lebih ke arah negatif ya. Neither Mark nor Mary were at the school yesterday. Baik Mark ataupun Mary, keduanya kemarin tidak ada di sekolah. Gitu. But, nah di sini artinya adalah however. However di sini artinya adalah namun. I go to work on Sunday, but I don't go to work on Saturday. Jadi pada hari Ahad, ya, dia berangkat kerja, tetapi dia tidak berangkat kerja, atau namun dia tidak berangkat kerja pada hari Sabtu. Seperti itu. Or, artinya di sini adalah either, di antara. Jadi, apakah Clark punya saudara laki-laki atau saudara perempuan? Jadi, di antara laki-laki dan perempuan ini, nah itu tanda tanya. Ya. Yet, ini artinya but, berarti berkaitan dengan ini ya. Tetapi, namun, seperti itu. I really want my son to study at university, yet he left the school. Itu. Saya sangat ingin anak saya untuk melanjutkan sekolah atau untuk melanjutkan kuliah. Yet, namun, dia sudah meninggalkan sekolah. Jadi dia sudah nggak mau sekolah lagi, ya, sudah tidak bersekolah lagi. So ataupun therefore, dan di sini artinya adalah karena itu. My daughter is very smart, so everybody likes her. Anak perempuan saya tuh sangat pintar, gitu. Karena itu banyak yang suka sama dia. Nah itu, oke. Hampir sama ya, ini hampir sama dengan yang tadi. Ini sebagai apa? Sebagai exposure, pemantapan, penjelasan lebih jauh. Fungsinya sama, sini adalah for and nor, but, or, yet. So, jadi fun boys. Itu kalau disingkat ya. Untuk coordinating conjunction. Kalau meaningnya sudah jelas, sama dengan yang tadi. Sedangkan kalau example-nya di sini berbeda. Ya, I have to find a new job for an employment. Nah, ini sama tapi dengan yang tadi. I'm a husband and father. Kalau yang ini berbeda. Neither my parent nor my friends support me. Itu baik orang tuaku ataupun temanku tidak mensupport aku. Nah, itu. I have got a home but I haven't got a car. Itu. Saya dapat rumah tapi saya nggak dapat mobil. Seperti itu. Which color do you like, red or blue? Nah, ini menunjukkan antara ya, merah atau biru. Tom plays basketball well, yet his favorite sport is football. Tom ini bermain baik dalam basket, tetapi olahraga favoritnya itu loh sepak bola. Nah, seperti itu ya. She was sick, so she couldn't attend the meeting. Dia sakit, sehingga dia tidak bisa hadir di pertemuan itu. Ya. Jadi di sini atau sehingga atau karena itu dia tidak bisa hadir di pertemuan itu. Jadi ini dan tadi sama ya, hanya berbeda di contoh, sedikit ada perbedaan di sini sebagai pengayaan ya, enrichment. Oke, next. Nah, ini adalah structure, jadi rumusan untuk coordinate connector. Rumusannya seperti ini. Kalau ini yang di atas ini adalah konektornya atau conjunction-nya ya. And, but, or, so, yet. Nah, kalau untuk strukturnya di sini adalah subject and verb. Nah, ini baru di sini ditambahi di pertengahan yaitu coordinate connector. Di sini lagi ada subject dan verb. Jadi ini adalah phrase ya. Ini phrase, frasa. Nah, ini konektornya. Contohnya di sini, she loved, but she wanted to cry. Dia ketawa, tetapi dia pengen menangis. Nah, itu ya.
explanation-nya tentang coordinates connector. And then now, this is the example. Among the human chromosomes, the Y chromosome is unusual. Blah, blah, blah. Most of the chromosomes does not participate in meiotic recombination. Nah, ini kosakata baru ya. Meiotik ini adalah proses ya, proses pembelahan untuk gennya ini. So what is the answer? In, at, and, or index. Nah, the best answer is C, N. Among human chromosome, the Y chromosome is unusual, and most of the chromosome does not participate in meiotic recombination. Okay, this is the connector. In and at, this is not the connector. This is preposition. While in that, this is also the connector, but it doesn't support here. In that is adverb connector for manner. We'll discuss later. Next, we move to strategy 14. Okay. In strategy 14, we're talking about adverb, and this is also part of speech. Ini bagian dari kata-kata dasar yang membentuk kalimat bahasa Inggris ya, yaitu adverb. Fungsinya untuk memodifikasi a verb atau adjective ataupun adverb yang lain. Untuk menjelaskan how, bagaimana, berapa sering, where, di mana, and then when, kapan. The example is slowly, very, ini example untuk konektornya ya, adverb konektor. Very, always, well, and to. Ada contoh di kalimatnya. Yesterday, I ate my lunch quickly. Nah, yesterday di sini sudah adverbnya sudah ada dua ya. Yesterday sama quickly. Okay. This is the information for adverb time, for the connector in adverb time, cause, and condition. Sentence with adverb clause have two basic pattern. Jadi ada dua pola ya dalam klausa adverb. Nah, di sini yang pertama, ketika connectornya itu comes in the middle of the sentence. Jadi ketika connectornya itu ada di tengah-tengah of the sentence. Dan yang kedua, the connector comes at the beginning of the sentence. Ataupun konektornya ada ataupun muncul di awal kalimat. Nah, ini bedanya di sini ya. Jadi ketika ada di middle of the sentence, maka there's no comma. Tapi ketika ada di depan, maka harus dikasih koma. Dan yang perlu diingat, konektor ini harus diikuti oleh subjek dan verb. Diikuti oleh frase, ya. Dan koma itu dibutuhkan di tengah-tengah kalimat seperti ini, in the middle of the sentence, if the connector comes at the beginning, kalau konektornya ada di depan kalimat seperti ini. Okay. Nah, this is the connector, adverb clauses. There are so many connector here. Tipe-tipenya adverb clauses, di sini konektornya ya. Ada adverb clause of condition. Nah, ini ada even if, only if, unless, in case. Nah, itu adalah konektor. Oke. Okay. And then, what is even if? Even if ini adalah bahkan, if itu jika, only if itu adalah hanya jika, unless itu adalah kecuali, in case itu adalah dalam hal. Sedangkan untuk adverb of place, anywhere itu berarti dimanapun, where itu dimana, everywhere dimana-mana, wherever dimanapun. Sedangkan untuk yang adverb clause of time, nah ini untuk waktu ya. Kalau after sudah familiar ya, setelah, as soon as, secepatnya, as soon as possible, secepat mungkin gitu ya. By the time, oke, by the time ini ada pada saat,
once itu sekali, since itu sejak atau semenjak, until itu sampai, and then while itu sementara atau ketika, and then whenever itu kapanpun. Kalau misalnya untuk adverb clause of reason, untuk alasan yang menunjukkan akibat itu ya, sebab akibat, maka di sini adalah as sebagai, because, karena, now that, sekarang juga, and then since, hampir sama dengan ini ya, semenjak. Adverb clause yang menunjukkan kontradiksi, ada although. Ini ada although, meskipun, even though, walaupun, though itu hampir sama ya, kendati, walau, meski. Nah, itu whereas, sedangkan, while, sementara. Kalau ini adverb of degree comparison, perbandingan ya, dan, daripada, as, sebagai, so, as, begitu, or the, atau itu. Oke. How? This is adverb of time. Nah, di sini yang menunjukkan when ya. It tells when action happen. Decide how long. Berapa lama, berapa sering. Nah, adverb of time-nya yang dipakai adalah ini. Ya, nah itu nanti bisa ini sudah familiar ya, yang di sini sudah familiar untuk kosakatanya. Next, this is. Nah, ini tadi sudah dibahas, ini hanya sebagai informasi saja ya. Sebagai informasi saja tambahannya. And this is the structure. Nah, ini untuk pattern-nya, polanya. Jadi polanya adalah subject verb, setelah itu adverb connector, setelah itu subject verb lagi. Jadi sama ya dengan strategi 13 untuk pola, pattern-nya. They went inside because it was raining. Adverb connector kalau misalnya di depan, nah polanya seperti ini, dikasih koma. Because it was raining, they went inside. Itu ya. Jadi kebalikannya dipisahkan tanda koma. Oke. This we have explained before. Nah, kita sudah membahas tadi tentang ini. Nah, kalau as and in that itu adalah betapa, and then in that itu hampir sama kayak because, yaitu karena. Itu ya. Sama untuk adverb konektornya, untuk pattern-nya, untuk polanya sama ya. Kalau misalnya di depan, adverb konektornya maka ada tanda koma. Seperti itu. Oke. This is, we have discussed before, sorry. Okay, this is the example. The example 1, blah, blah, blah was late. I missed the appointments. A, I, B, because, C, the train, D, since he. And then what is the answer? The answer is D, since he. Why? Because there is connector here, sin, and also there is subject. While for this, there is no connector here, so this is the wrong answer. The example 2, you will get a good grade on the exam provided. A, studying, B, study, C, to study, D, you study. What is the answer? Okay, the answer is you study. Why? Because as the pattern before we have discussed, seperti pola ya, pola yang tadi kita diskusikan, pola kalimatnya bahwasanya setelah kata connector, maka itu harus ada subjek dan verb. Nah, di sini yang ada subjek dan verb hanya D. Oke. Oke. Thank you very much for your attention. Hopefully we always in a healthy condition. Wish you all the best. Sorry if there's some mistake. Dan jangan lupa untuk melihat video di English Exposure sebagai pemantapannya. Pemantapan pemahaman terkait materi kita hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.